Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Bagaimana nih kabarnya? Sudah siap untuk mendengar ulasan laut dalam video ini? Yuk temani aku dan siapkan camilan ya. Indonesia merupakan negara terluas peringkat kedua di Asia dan negara terluas di Asia Tenggara. Secara geografis, Indonesia membentang dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 141 derajat bujur timur. Luas lautan Indonesia adalah 2/3 atau 5,9 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 95.161 kilometer loh. Sedangkan daratannya hanya sepertiganya saja. Luasnya lautan Indonesia sebenarnya membawa keuntungan dan manfaat yang baik bagi bangsa Indonesia. Karena salah satu fungsi dari lautan adalah sebagai sumber kekayaan alam. Menurut Kodam tahun 2009, air yang mengalir di daratan biasanya akan bermuara ke laut loh sobat. Menurut sejarah, laut terbentuk 4,4 miliar tahun yang lalu, di mana awalnya bersifat sangat asam dengan air yang mendidih bersuhu sekitar 100 derajat Celcius karena panasnya bumi pada saat itu. Asamnya air laut terjadi karena saat itu atmosfer bumi dipenuhi oleh karbon dioksida. Keasaman air inilah yang menyebabkan tingginya pelapukan yang terjadi dan menghasilkan garam-garaman sehingga menyebabkan air laut menjadi asin seperti sekarang ini. Kehidupan di bumi itu berawal dari lautan loh, atau life began in the ocean. Laut memiliki beberapa jenis yang terbentuk dari hasil proses terjadinya, seperti laut transgresi atau laut yang terjadi karena adanya perubahan permukaan laut secara meluas. Lalu ada laut ingresi atau laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut, dan laut regresi atau laut yang menyempit. Ada juga loh 5 zona laut berdasar kedalamannya. Yang pertama adalah zona litoral atau zona pesisir. Yang kedua ada zona neritik atau laut dangkal dengan kedalaman 1.500 meter. Yang ketiga ada zona batial atau wilayah laut dalam dengan rentang kedalaman antara 1.500 meter hingga 1.800 meter. Yang keempat ada zona abisal atau wilayah laut sangat dalam dengan kedalaman lebih dari 1.800 meter. Dan yang terakhir adalah zona hadal atau wilayah laut yang paling dalam dengan kedalamannya lebih dari 5.000 meter termasuk palung laut dan lubuk laut. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut mulai dari hewan, tumbuhan, bahkan terumbu karang. Secara umum, biota laut dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu plankton, nekton, dan bentos. Dalam kehidupan laut, terdapat salah satu fenomena yang cukup langka yakni fenomena Milky Sea atau suatu peristiwa akibat adanya fenomena bioluminescence di mana permukaan laut di malam hari menghasilkan cahaya putih berkilau yang seragam dan stabil. Bioluminescence adalah fenomena pemancaran cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup bernama fitoplankton atau mikroorganisme kecil. Ukuran Milky Sea biasanya mencakup hingga 100.000 km persegi. Fenomena ini ternyata menandakan perairan itu sangat subur loh sobat. Pengaruh pergerakan air dan arus laut juga menjadi faktor penentu terjadinya fenomena ini. Fenomena ini telah beberapa kali terjadi di Indonesia, seperti salah satunya pada tahun 2021, tepatnya di bulan September pernah terjadi Milky Sea atau laut bercahaya yang terjadi di Laut Selatan Jawa Tengah. Ada cerita unik dari lautan yang sangat luas ini sobat. Apa itu? Di laut kita tercinta ini ada sebuah sungai bawah laut atau sering dikenal sebagai submarine rivers. Sungai bawah laut ini ditemukan di Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia. Sungai bawah laut terbentuk oleh perbedaan kepadatan air di laut yang disebabkan oleh perbedaan suhu, salinitas, atau kandungan nutrisi di air laut. Sungai di bawah laut yang paling terkenal berada di Semenanjung Yucatan di Meksiko. Meskipun terlihat tampak seperti air laut pada umumnya dari permukaan,
Sungai ini dapat ditemukan di kedalaman 18 meter dengan nama Cynos Angelita. Buat yang bertanya-tanya, apakah yang ada di ujung lautan? Sejauh ini jawabannya adalah Challenger Deep. Itu adalah titik terdalam di laut yang diketahui. Challenger Deep merupakan tempat yang misterius dan menakjubkan di kedalaman Samudra Pasifik. Terletak di Palung Mariana, titik terendah di bumi ini telah menjadi sasaran penjelajah dan eksplorasi bagi manusia sejak ditemukan. National Oceanic and Atmospheric Administration dalam survei yang dilakukan pada 2010 menyebut jika Challenger Deep memiliki kedalaman 36.070 kaki. Semoga informasi ini bisa menjadi salah satu sarana edukasi bagi para pendengar, dan tentunya sebagai langkah kecil untuk memberikan manfaat besar bagi hidup kita bersama. Baiklah, saya pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.